Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan PT Astra International Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Molina. Saya Julianti Dwi Siska Kahaela. Saya Adi Aulia Rahman. Saya Putri Alicia Septiani. Saya Salvia Rahmalia. Saya Siska Sitaina. Saya Putri Kamila Aprilianti. Oke, lanjut aja ke pembahasannya, yaitu latar belakang. PT Astra International, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, beroperasi di sektor otomotif, keuangan, alat besar, agribisnis, teknologi informasi, dan infrastruktur. Kinerja keuangannya yang dianalisis dari laporan raca bagi investor, penting bagi investor dan pemegang saham untuk menilai profitabilitas, likuiditas, dan risiko investasi. Makalah ini menganalisis laporan keuangan Astra dengan rasio keuangan dan faktor eksternal serta internal yang mempengaruhi kinerjanya. Hasilnya diharapkan membantu pengambilan keputusan investasi dan strategi perusahaan. Jadi, PT Astra International Terbuka adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memiliki portofolio bisnis yang luas, termasuk di sektor otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, teknologi informasi, dan infrastruktur. Sebagai perusahaan multinasional yang tercatat peran penting dalam perekonomian Indonesia, dan kinerja keuangan perusahaan ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk investor dan pengamat ekonomi. Analisis laporan keuangan sangat penting untuk memahami kesehatan keuangan, profitabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan PT Astra International sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pengembangan strategi perusahaan di masa mendatang. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana sejarah dan perkembangan PT Astra International sejak didirikan hingga menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Yang kedua, ada bagaimana kinerja keuangan PT Astra International Tbk ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi. Yang ketiga, dalam beberapa periode terakhir. Dan yang terakhir, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja keuangan PT Astra International Tbk. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, menelusuri perjalanan PT Astra International Tbk dari awal berdirinya hingga posisinya saat ini sebagai perusahaan multinasional yang berpengaruh di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis kinerja keuangan PT Astra International Tbk berdasarkan rasio keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi. Yang ketiga, menyajikan pola perubahan keuangan PT Astra International Tbk dari tahun ke tahun guna memahami stabilitas dan pertumbuhan perusahaan dalam aspek pendapatan, laba, aset, dan ekuitas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi PT Astra International Tbk untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai potensi pengembangan dan risiko yang mungkin timbul dalam industri yang digeluti. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profit PT Astra International Tbk.
PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar dan yang paling berpengaruh di Indonesia karena bergerak di berbagai bidang industri, termasuk otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, dan teknologi. PT Astra tersebut didirikan pada tahun 1957. Astra tersebut awalnya berfokus hanya pada perdagangan umum saja. Namun, karena seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus berkembang dan bertransformasi menjadi konglomerat yang memiliki portofolio bisnis yang sangat luas. Kantor pusatnya berada di Jakarta, dan saham perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau disebut BI dengan kode saham ASII. Astra International merupakan salah satu kontributor utama pada ekonomi di Indonesia. Dengan portofolio bisnis yang sangat beragam, Astra juga dapat mempertahankan stabilitas finansial meskipun menghadapi fluktuasi ekonomi. Jadi, secara keseluruhan, PT Astra merupakan pilar penting di industri dan ekonomi di Indonesia dengan kehadirannya di banyak sektor strategis yang berkontribusi besar bagi pembangunan nasional di Indonesia. Selanjutnya ada analisis rasio laporan keuangan PT Astra International terbuka. Pertama di sini ada analisis rasio likuiditas. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Dari hasil analisis rasio dapat kita lihat ya, pada tahun 2019 itu rasio likuiditas perusahaan itu sebesar 154,4%, dan pada tahun 2020 sebesar 154,3%. Tahun 2021 154,4%, 2022 150,8%, dan pada tahun 2023 sebesar 132,9%. Hal itu dari hasil analisis tersebut itu menunjukkan bahwa PT Astra International Terbuka ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Kemudian kedua itu ada rasio profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersih dari hasil penjualan. Untuk rasio profitabilitas perusahaan PT Astra sendiri itu mengalami fluktuasi, yang dimana pada tahun 2019 perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 14,35% dari hasil penjualan. Namun pada tahun 2020 perusahaan hanya dapat menghasilkan laba sebesar 10,60%, yang dimana mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 laba yang dihasilkan itu mengalami kenaikan sebesar 10,95%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 16,71%. Namun pada tahun 2023 laba yang dihasilkan itu mengalami penurunan, yang dimana perusahaan hanya dapat menghasilkan sebesar 3,23% dari hasil penjualan. Kemudian ada rasio efisiensi. Nah, rasio efisiensi di sini itu merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Pada tahun 2023, rasio efisiensi itu mengalami penurunan hingga 1,42%, yang dimana hal itu menjelaskan bahwa terjadinya penurunan efisiensi dalam pemanfaatan aset perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas di sini itu merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi ke seluruh kewajiban dengan aset yang dimiliki. Rasio solvabilitas pada PT Astra itu cenderung menurun dari 88,45% pada tahun 2019 menurun hingga 69,57% pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 menurun lagi sebesar 77,97%. Namun
PT Astra masih memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Kemampuan dalam melunasi hutangnya itu masih terbilang cukup baik. Baik, selanjutnya ada analisis tren posisi keuangan dari PT Astra International Tbk yang menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2019 hingga tahun 2023, yang dimana aset perusahaan baik yang lancar maupun tidak lancar mengalami pertumbuhan yang signifikan. Aset lancar meningkat dari 179,818 triliun pada tahun 2022 menjadi 166,186 triliun pada tahun 2023, yang menunjukkan ketersediaan sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, aset tidak lancar juga meningkat dari 233,479 triliun pada tahun 2022 menjadi 279,493 triliun pada tahun 2023, yang mencerminkan investasi yang lebih besar dalam aset tetap dan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan masa depan. Di sisi liabilitas, terjadi juga peningkatan pada liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Liabilitas jangka pendek meningkat dari 119,198 triliun pada tahun 2022 menjadi 125,022 triliun pada tahun 2023. Nah, meskipun peningkatan perusahaan perlu memastikan ketersediaan arus kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Liabilitas jangka panjang juga meningkat dari 70,239 triliun pada tahun 2022 menjadi 72,039 triliun pada tahun 2023, yang menunjukkan kemungkinan pengambilan utang untuk mendanai proyek atau investasi baru. Lalu untuk ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan dari 243,720 triliun pada tahun 2023 menjadi 250,418 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menyimpan pendapatan yang dapat digunakan untuk keperluan investasi di masa mendatang. Nah, secara keseluruhan, analisis tren posisi keuangan ini menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi tantangan dan juga memanfaatkan peluang di pasar. Namun, perusahaan perlu terus memantau liabilitas, terutama yang bersifat jangka pendek, guna memastikan stabilitas keuangan yang berkelanjutan di masa depan. Dan dapat dilihat pada grafik laporan posisi keuangannya, yang dimana pada tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 3,91% yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Lalu pada tahun 2021 itu mulai pulih dengan peningkatan sebesar 4,36% seiring perbaikan ekonomi dan juga pemulihan aktivitas bisnis setelah tahun sulit sebelumnya. Dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan pada ekuitas sebesar 17,43% yang menunjukkan pemulihan yang kuat dan perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2023 meningkat tajam sebesar 26,63% yang mencerminkan pertumbuhan yang pesat, kemungkinan berkat strategi bisnis yang berhasil dan peningkatan penjualan atau juga karena faktor eksternal yang mendukung. Kemudian ada analisis tren untuk laporan laba rugi. Nah, dapat kita lihat ya dalam tabel analisis tren laba rugi, pada tahun 2020 itu PT Astra mengalami penurunan pendapatan sebesar 27,19% jika kita bandingkan dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021, pendapatan PT Astra kembali mengalami penurunan sebesar 1,55% jika dibandingkan dengan tahun 2019 juga. Dan pada tahun 2022, pendapatan PT Astra mengalami kenaikan sebesar 27,8% jika kita bandingkan dengan tahun 2019. Dan pada tahun 2023, pendapatan PT Astra kembali naik sebesar 33,48% jika kita bandingkan dengan tahun 2019 juga.
Dapat kita lihat ya pada 5 tahun terakhir PT Astra itu mengalami penurunan dan juga kenaikan pendapatan. Salah satu penyebab utama PT Astra mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu karena adanya COVID-19 yang menyebabkan produksi kendaraan terhambat serta menurunnya permintaan kendaraan pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 itu ekonomi Indonesia mengalami resesi yang di mana hal tersebut itu berlanjut ke tahun 2021 dengan pemulihan ekonomi yang cukup lambat. Hal tersebut itu membuat daya beli masyarakat pada tahun 2021 itu masih menurun dan belum mengalami kenaikan, namun masih lebih baik daripada tahun 2020. Dan pada tahun 2022 dan tahun 2022 dan 2023, pendapatan PT Astra itu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu dikarenakan oleh ekonomi Indonesia yang telah kembali pulih, sehingga membuat daya beli masyarakat dan permintaan kendaraan itu mengalami kenaikan. Selain itu juga, PT Astra itu berinovasi dengan membuat produk-produk baru seperti kendaraan listrik. Nah, hal tersebut itu dapat menarik perhatian konsumen hingga dapat meningkatkan penjualan PT Astra. Secara keseluruhan, hasil dari analisis tren laba rugi PT Astra menunjukkan kinerja keuangan yang semakin membaik dari tahun ke tahun dengan peningkatan penjualan yang efisiensi, operasi, dan profitabilitas yang cukup signifikan. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT dari PT Astra International Tbk. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. PT Astra International Tbk terus memperluas portofolio bisnisnya mencakup sektor otomotif, agribisnis, infrastruktur, dan teknologi. Kemudian, merek Astra tetap kuat dan diakui sebagai pemimpin pasar di berbagai sektor di perindustrian dan subsektor perusahaan holding multi-sektor. Astra International Tbk merupakan perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1950-an. Astra berinvestasi dalam teknologi baru dan inovasi produk, termasuk kendaraan ramah lingkungan dan motor listrik, sepeda elektrik, dan kendaraan hibrida. Kemudian ada weakness atau kelemahan. PT Astra International memiliki ketergantungan pada sektor otomotif, yaitu meskipun ada diversifikasi, sektor otomotif masih menjadi penyumbang utama pendapatan. Biaya operasional yang luas dan kompleks dapat menyebabkan biaya yang tinggi, kemudian tantangan dalam manajemen rantai pasokan, seperti krisis global yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dapat mengganggu rantai pasokan. Kemudian ada opportunity atau peluang, yaitu PT Astra International Tbk memiliki permintaan kendaraan di Indonesia yang meningkat, terutama untuk kendaraan listrik. Kemudian Astra dapat mengeksplorasi pasar di negara-negara lain, terutama pasar di Asia Tenggara. Kemudian fokus pada keberlanjutan dan produk ramah lingkungan memberikan peluang baru. Kemudian ada threat atau ancaman, yaitu persaingan dari produsen lokal dan internasional yang agresif seperti Honda, Suzuki, Yamaha, dan lain sebagainya. Kemudian, ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Dan terakhir, kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. PT Astra harus meningkatkan investasi dalam pengembangan produk baru, terutama kendaraan listrik dan ramah lingkungan, agar dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Selain itu, PT Astra juga dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan cara menerapkan sistem umpan balik yang efektif untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian, PT Astra juga dapat mengoptimalkan rantai pasokan dengan cara membangun kemitraan dengan pemasok lokal agar dapat meningkatkan ketahanan rantai pasokan dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh gangguan global seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19. PT Astra juga dapat menerapkan strategi pengolahan biaya yang lebih ketat untuk mengurangi beban operasional, terutama di sektor yang memiliki biaya operasional yang paling tinggi seperti sektor otomotif.
Kemudian ada kesimpulan, dengan melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan PT Astra International Tbk, kita dapat menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Astra memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, ditandai dengan rasio likuiditas yang memadai, kemampuan solvabilitas yang solid, dan pertumbuhan profitabilitas meskipun terdapat fluktuasi akibat faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan persaingan di industri otomotif. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.